Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Wulansari dengan NIM C0B02405. Di sini saya akan membacakan surah Al-Ma'un beserta arti dan tafsirannya. Baiklah, di sini saya akan membacakan surah Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Arti dari surah Al-Ma'un. Tahukah engkau, orang yang mendustakan agama itulah orang yang mengerdi anak yatim dan tidak menggalakkan memberi makan kepada orang miskin. Maka celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya, orang yang riya, dan orang yang enggan mengulurkan bantuan. Dan ada pun juga tafsiran dari surah Al-Ma'un. Tafsir surah Al-Ma'un yang terkandung di dalamnya menjelaskan bahwa di ayat pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan pertanyaan kepada Nabi Muhammad tentang para pendusta agama, dan jawabannya disampaikan oleh ayat-ayat berikutnya. Surah Al-Ma'un ayat 1 mendustakan hari pembalasan, yang ayatnya berbunyi, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Mengenai kata alladzin dalam ayat di atas ada 4 pendapat. 1. Hukum Allah. 2. Hari perhitungan. 3. Hari pembalasan. Dan 4. Al-Quran. Demikian kata Ibnul Jauzi dalam kitab tafsirannya Zabdul Masir. Jadi ayat tersebut bisa bermakna orang yang mendustakan hukum Allah dari perhitungannya hari pembalasan atau mendustakan Al-Quran. Tafsiran surah Al-Ma'un ayat 2 dan 3. Tidak menyayangi anak yatim dan fakir miskin. Dan ayat berbunyi, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Itulah orang yang menghardi anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Dalam 2 ayat di atas digabungkan 2 hal, yaitu 1. Tidak punya kasih sayang pada anak yatim, padahal mereka itu orang yang patut dikasihi. Perlu diketahui, yatim adalah orang yang ditinggal mati orang tuanya sebelum ia balik atau dewasa. Mereka yang patut dikasihi karena mereka tidak lagi memiliki orang tua yang mengasihinya. Akan tetapi, yang disebutkan dalam ayat ini adalah orang yang membenci anak yatim, yaitu ketika yatim tersebut datang, mereka menolaknya dengan sekeras-kerasnya atau meremehkannya. Yang kedua, tidak mendorong untuk mengasihi yang lain, di antaranya fakir miskin. Padahal fakir dan miskin sangat butuh pada makanan. Orang yang disebutkan dalam ayat ini tidak berkeinginan untuk memberikan makanan pada orang miskin, karena hatinya memang telah keras. Jadi intinya, orang yang disebutkan dalam 2 ayat di atas, hatinya benar-benar keras. Tafsiran surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Orang yang lalai dari sholatnya. Surahnya yaitu wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang munafik, yaitu orang yang sholat dikala ada orang banyak, namun enggan sholat ketika sendirian. Syahih Tafsir Ibnu Katsir. Dalam ayat disebutkan
lil musallin, bagi orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang biasa sholat dan konsekuen dengannya, lalu mereka lalai. Yang dimaksud lalai dari sholat bisa mencakup beberapa pengertian, yaitu 1. Lalai dari mengerjakan sholat. 2. Lalai dari pengerjaannya dari waktu yang ditetapkan oleh syariat. 3. Bisa juga makna lalai dari sholat adalah mengerjakannya selalu di akhir waktu selamanya atau umumnya. 4. Ada pula yang memaknakan lalai dari sholat adalah tidak memenuhi rukun dan syarat sholat sebagaimana yang diperintahkan. 5. Lalai dari sholat bisa bermakna tidak khusyuk dan tidak merenungkan yang dibaca dalam sholat. Lalai dari sholat mencakup semua pengertian di atas. Setiap orang yang memiliki sifat demikian, maka dialah yang disebut orang-orang lalai dari sholatnya. Tafsiran Surah Al-Ma'un ayat 6. Mereka yang cari muka dalam beribadah. Surahnya yaitu Alladzina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya. Riya adalah ingin amalnya nampak di hadapan orang lain. Ibadahnya tidak ikhlas karena Allah, istilahnya ingin cari muka. Berkaitan dengan ayat di atas, Ibnu Katsir mengatakan, barang siapa yang awalnya melakukan amalan lillah atau ikhlas karena Allah, kemudian amalan tersebut nampak di hadapan manusia, lalu ia pun takjub, maka seperti itu tidak dianggap riya. Di antara tanda orang riya dalam sholatnya adalah seringnya mengakhirkan waktu sholat tanpa ada udzur, melaksanakan ibadah dengan malas-malasan, menampakkan ibadahnya hanya karena ingin pujian. Tafsiran Surah Al-Ma'un ayat 7. Ayatnya yaitu wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang berguna. Jika lihat dari terjemahan Al-Quran, yamna'unal ma'un diterjemahkan dengan orang yang enggan menolong dengan barang berguna. Namun, memang para ulama tafsir berbeda pendapat dalam mendefinisikan yamna'unal ma'un. Sebagian berkata bahwa al-ma'un bermakna orang yang enggan bayar zakat. Yang lain lagi mengatakan bahwa maksud al-ma'un adalah orang yang enggan taat. Yang lainnya lagi berkata, sebagaimana yang kami maksudkan yaitu yamna'unal ma'un, mereka yang enggan meminjamkan barang kepada orang lain atau di saat saudaranya butuh. Tafsiran terakhir ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu jika ada ingin meminjam timba, periuk atau kampaknya, maka ia enggan meminjamkannya. Secara keseluruhan, dalam surah Al-Ma'un ayat 7 memiliki makna bahwa orang yang enggan menolong orang lain dengan harta atau sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Baiklah, itu tadi hasil dari bacaan surah Al-Ma'un beserta terjemahan dan tafsirannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.